Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PGMI 4D mata kuliah pembelajaran SKI. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya kami beranggotakan, yang pertama ada Miftahul Hanifah, yang kedua ada Ila Amaliatul Husna, yang ketiga Silvi Haniatul Rofiah, dan yang keempat Ratna Dewi Wulandari. Kami akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran mata pelajaran SKI. Silahkan disimak videonya ya. Pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses belajar mengajar untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Jenis-jenis media. Yang pertama, media visual. Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan atau informasi, khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Contohnya, gambar dan foto, foto konsep, media proyeksi. Nah, jenis-jenis media selanjutnya adalah media audio. Media audio adalah suatu media dengar, adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja, karena media ini hanya berupa suara. Macam-macam media audio. Yang pertama ada laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa merupakan media audio yang berfungsi untuk menunjang proses belajar mengajar dan penerapannya menggunakan indera pendengaran. Media ini biasanya digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran seperti mendengarkan percakapan bahasa asing seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Dengan adanya alat ini dapat mempermudah pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar mengajar. Contohnya seperti percakapan bahasa Arab Rasulullah dan malaikat Jibril ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian ada radio. Radio adalah media visual yang berupa benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran. Fungsi radio sebagai media belajar adalah dapat memberikan informasi yang dimuat di dalamnya. Contohnya adalah mendengarkan radio Samara FM tentang tarikh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, alat perekam pita magnetik. Alat perekam pita magnetik merupakan media belajar berbasis audio dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran. Peran dan fungsi alat perekam pita magnetik dalam media belajar adalah dapat dipergunakan untuk merekam suara atau data atau materi pelajaran SKI sehingga dalam penyampaiannya pendidik dapat memutarnya kembali. Tetapi alat ini sudah jarang ditemukan karena sudah tergantikan oleh teknologi yang lebih canggih dan baru. Contohnya ketika guru menceritakan bagaimana Rasulullah hijrah ke Madinah, siswa dapat merekamnya untuk didengarkan kembali di rumah. Kelebihan dan kekurangan media audio antara lain. Yang pertama, kelebihannya yang pertama yaitu biaya yang dikeluarkan hanya sedikit atau harganya murah. Media mudah dibawa dan dipindahkan sehingga mudah dalam penggunaannya. Yang ketiga, materi dapat diputar kembali. Yang keempat, dapat merangsang keaktifan pendengaran peserta didik dan juga dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Kemudian kekurangan. Yang pertama, media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara saja, sehingga pada hal-hal tertentu juga memerlukan bantuan visual. Yang kedua, karena media audio ini bersifat abstrak, pemahaman pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui kata-kata atau bahasa serta susunan kalimat. Yang ketiga, media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Yang keempat, media ini tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus, lebih tepatnya bagi mereka yang tidak bisa mendengar atau tunarungu.
Selanjutnya adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Media ini berupa suara dan gambar. Menurut Jamaroh, media audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, audiovisual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti televisi, video kaset, dan film bersuara. Contoh media audiovisual murni yang pertama, televisi, merupakan sistem elektronik yang menayangkan gambar hidup dan gambar diam disertai dengan suara melalui kabel. Selain sebagai media pembelajaran, televisi merupakan sumber informasi bagi masyarakat. Televisi berperan penting untuk pendidik karena pendidik terbantu dalam menyampaikan hal-hal yang tidak bisa dibawa ke dalam kelas. Siswa dapat menggunakan media tersebut di rumah. Contoh kisah Umar bin Khattab yang ditayangkan di MNC TV. Yang kedua adalah video kaset, merupakan alat yang dapat menampilkan gambar gerak dan disertai dengan suara. Video kaset bersifat informatif dan juga sangat cocok digunakan sebagai media pembelajaran SKI. Sebagian kedudukan film digantikan oleh video, tetapi masing-masing mempunyai kelebihan. Biasanya pendidik menayangkan video pembelajaran di depan kelas melalui proyektor. Video kaset memiliki fungsi untuk merekam data. Data tersebut bisa dihapus dan ditayangkan kembali ketika dibutuhkan. Contohnya kaset sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian ada film bersuara, merupakan media audiovisual yang amat besar kegunaannya dalam proses belajar mengajar karena film dapat memenuhi kebutuhan siswa yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Bentuk lama film biasanya bisu, kemudian seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi telah memiliki suara dan ribuan gambar dalam rekaman terpisah, dan keduanya menampilkan dengan menggunakan film bersuara. Siswa dapat termotivasi untuk belajar dan mengembangkan minat. Contoh film Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian audiovisual tidak murni, yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda, seperti film bingkai suara. Contoh media audiovisual tidak murni adalah film bingkai suara atau sound slide. Sound slide merupakan gabungan dari slide atau gambar dengan tape audio atau suara. Sound slide berupa PowerPoint, Adobe Flash, Adobe Premiere, dan Windows Movie Maker. Sound slide sangat efektif untuk proses belajar mengajar dan membuat siswa menjadi kreatif. Karena jika slide suara yang dibuat tersebut bagus, maka akan meningkatkan hasil belajar. Kelebihan media audiovisual. Yang pertama, pemakaian tidak terikat waktu. Yang kedua, sangat praktis dan menarik. Dan yang ketiga, harganya relatif tidak mahal karena bisa digunakan berkali-kali. Dan yang keempat, menghemat waktu dan video atau film dapat diputar kembali. Kekurangan media audiovisual. Yang pertama, jika memutarkan film terlalu cepat, siswa tidak dapat mengikuti. Yang kedua, untuk media film bingkai suara harus memerlukan ruangan yang gelap. Yang ketiga, untuk media televisi tidak dapat dibawa kemana-mana karena cenderung di tempat tertentu. Yang keempat, membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyajikan atau membuat media belajar audiovisual karena media ini berupa suara dan gambar-gambar, baik gambar bergerak maupun diam. Oleh karena itu, pembuatan media ini cenderung lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan media visual dan media audio. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang kedua, aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih media. Sesuai atau tidaknya antara materi dengan media yang digunakan akan berdampak pada hasil pembelajaran. Yang ketiga, kondisi audien atau siswa. Dari segi subjek belajar menjadi perhatiannya serius bagi guru dalam memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. Yang keempat, ketersediaan media di sekolah atau memungkinkan bagi guru mendesain sendiri media yang akan digunakan. Yang kelima, media yang dipilih seharusnya dapat menjelaskan apa yang disampaikan kepada siswa secara tepat. Dengan kata lain, tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Yang keenam,
Biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan media harus seimbang dengan hasil yang harus dicapai. Langkah penyiapan media pembelajaran. Ada 4 tahapan dalam penyiapan media pembelajaran. Yang pertama, tahap persiapan. 1. Membuat RPP. 2. Mempelajari tujuan. 3. Mempersiapkan materi. 4. Memilih media. 5. Berlatih menggunakan media. 6. Menyiapkan dan mengatur media. 7. Memastikan tempat mengajar. Yang kedua, tahap penyajian. Proses yang mengantarkan pada tahap penerapan penggunaan media dan aktivitasnya terjadi dari awal pembelajaran. Yang pertama, menyampaikan pendahuluan. 2. Menarik perhatian siswa. 3. Menjelaskan tujuan. 4. Menjelaskan apa yang harus dilakukan siswa. 5. Menjaga suasana belajar. 6. Tahap penerapan. Yang ketiga, tahap penerapan merupakan tahap inti karena pada tahap inilah guru menggunakan media pembelajaran. 1. Menggunakan media. 2. Melakukan evaluasi. Yang keempat, tahap kelanjutan. Yang ada dalam tahap kelanjutan adalah pendalaman materi dan 2. Tindak lanjut. Nah, itu tadi pemaparan materi dari teman-teman. Maka kesimpulannya adalah media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses pembelajaran atau proses belajar mengajar. Jenis-jenis media pembelajaran ada 3. Yang pertama, media visual seperti gambar, peta konsep, dan media proyeksi. Yang kedua, ada media audio seperti laboratorium bahasa dan juga radio. Dan yang terakhir ada media audiovisual, contohnya ada televisi, video kaset, dan film bingkai suara. Nah, cukup sekian dari yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.